Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau review lagi speedometer custom buat Volkswagen ZR Vega Out atau SS2 Malaysia. Untuk bahannya ini dari speedometer digital 125 ZR Malaysia. Nah, untuk bahannya seperti ini. Ini pabrikan ya. Aslinya ini pakai kabel. Saya rubah ke magnet karena ada soketnya. Jadi untuk bracket seperti sebelumnya ada penyesuaian. Kalau ini double bracket ya, bracket nempel di speedometer sama bracket yang nempel di bodinya. Nah, untuk soket seperti ini. Ini soket bawaan, kalau ini soket tambahan karena di soketnya ini enggak ada untuk gigi 1, gigi 2, gigi 3 sampai 4. Adanya cuma netral sama top. Sesuai di motornya 125Z itu enggak ada indikator 1, 2, 3. Cuma netral sama top kayak di Volkswagen ZR. Ini sudah tak sesuaikan ya. Nanti PNP lah. Kalau motornya standar DC ini PNP. Ini ke itu ya. Nanti kita kasih soketnya 6. Jadi ini coklat ini sama ya, karena basicnya di 125Z itu sekeluarga sama Volkswagen ZR, sama-sama Yamaha. Kalau di gosok kemarin tuh agak bingung. Positifnya itu hitam, kalau ini negatif tetap hitam ya, karena standar Yamaha negatifnya hitam. Oke, untuk bahan belakang ini beli terpisah, baru tapi nggak ori ya. Kalau depannya ini ori di custom acrylic 2 mili. Kita langsung dites aja. Kita colokin juga soket kecilnya untuk tes gigi. Selesai nih. Mungkin agak-agak nyambung nanti dan lepas. Oh, ini ada yang itu ya, ada yang enggak, ada yang kena timah. Tak skip dulu. Untuk hitam negatif. Coklat positif ya. Kalau coklat itu di Yamaha positif kontak, kalau merah positif dari aki. Nah, itu animasi on ya. Sebenarnya kemarin mau pakai yang TFT itu yang 1,8 juta karena kemahalan ya, dari waktu ordernya juga lama, 12 harian, jadi nggak bisa langsung instan, itu langsung order dikirim saat ini atau besok, harus nunggu 12 harian. Dari segi harga juga lumayan ya, 1,8 itu cuma bahan, belum lain-lain, belum jasa, belum ininya, rumah-rumahnya. Jadi saya arahin ke ini ya, yang masih oke, bentuknya sport itu yang ini 125Z itu sport banget. Dibanding punya Volkswagen ZR itu lebih sport ini. Nah, ini ya, tachometernya ini sport banget. Oke, tes dulu. Oh ya, untuk bahannya ini harganya 715 di Shopee dari Jakarta. Kalau yang dari Bukit Tinggi atau mana ya, Bukit Tinggi kayaknya, itu di 600an lah. Intinya di bawah 700, tapi lebih mudah dari Jakarta. Kalau misalnya teman-teman dari Pulau Jawa ya, lebih cepat itu ya, nggak nyebrang pulau. Untuk ini itu ya, indikator lampu ya. Jadi ketika saklar on, lampunya nyala. Sama biru juga di Volkswagen ZR. Kalau ini kalau nggak salah indikator oli samping kalau habis. Ini sangat penting ini, kalau lupa pistonnya macet. Masnya juga wanti-wanti indikator olinya harus nyala. Oli netral itu harus nyala, bensin juga nyala. Ini oli ya,
oli itu ke negatif. Selanjutnya ini ya, selanjutnya ini indikator bensin ya. Kalau indikator bensin itu harus di restart dulu, harus di restart baru bisa. Kemarin itu tak kira error ya, karena nggak bisa ya connect kayak di Koso kemarin. Kalau Koso kan disenggolin ke negatif langsung gerak dia. Kalau ini harus dimatikan dulu untuk apa ya, kayak reset itu kenalan. Biasanya sudah fungsi. Selanjutnya ini jarak jauh, jarak dekat. Jarak jauhnya ini, jarak dekat nggak ada ya, jarak dekat tadi on. Kalau kuning ini sama, jarak dekat, jarak jauh ke positif. Nah ini ada logonya, bentar. Nah ini logonya untuk jarak jauh. Jadi kuning jarak jauh sama seperti di Visualizer. Terus ini sen, karena di Visualizer itu sennya itu nggak ada di speedometer. Adanya di buzzer di titik itu. Kalau belok ada titiknya itu. Jadi ini di luar nanti disambung sendiri ke sen kanan dan kiri. Sen kiri dan ini yang kanan. Kalau buzzer ini sebenarnya ada satu lagi ABA kran itu apa ya? Radiator kayaknya, tapi nggak dikasih soket ya. Nah, dari sini nggak ada soketnya karena nggak diperlukan di motor tua, jadi nggak dikasih. Nah ini yang poinnya di sini ya, di touch meternya tuh yang bikin jatuh cinta ini. Nah keren ini ya, bentuknya itu sport kayak ZT gitu. Kalau ZT kan agak miring kayaknya, ZT 10R mirip yang kemarin yang tak review kemarin yang TFT itu. Oh ya, kalau untuk yang ini tuh nempelnya ke itu ya, ke apa itu, ke coil, karena triggernya positif, jadi ke input coil. Kalau yang Koso kemarin atau TFT atau Koso itu ke pulsar, karena triggernya itu negatif. Kalau ini langsung ke coil aja, ke input coil. Oke, selanjutnya tes dulu di itu ya, sensor speedometer. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk awalnya pakai ini, pakai kabel yang kawat itu ya. Ini banyak keluhan karena nyenggol di bilet ya. Kebanyakan pasang speedometer itu pasti ada biletnya. Seperti ini, sensor soketnya juga 3, jadi saya konfirmasi ke masnya, beliau setuju pakai ini ditambah sensor. Ini sangat disayangkan ya, magnetnya kecil. Kalau kopi Koso yang mahal itu yang 375 itu sensornya magnetnya besar. Oh, ada yang lupa lagi ini ya, netral sama top. Saya senggolin dari belakang aja. Nah ini untuk netralnya, dan satu lagi itu topnya kecil ini, jadi nanti topnya tak sambung di indikator 4, gigi 4. Nah ini dia tadi gigi 4, 3, 2, 1, 2. Nanti kalau semisal ya, apa, indikator yang bawah yang dekat gear itu diganti yang 4, punya Vega atau punya Alpha itu, nanti bisa dimainkan ini 1, 2, 3, 4. Tapi untuk standarnya tak setting di 4 sama top tak jumper nanti. Soketnya juga PNP ya, kalau di Visualizer itu di dalam. Nah ini kalau di 125 setter itu ada soketnya, soket sendiri ini bawaan, jadi bisa diganti. Ini lebih memikirkan customernya daripada Visualizer ya. Tapi di Visualizer itu bisa diganti. Coba.
Oke, setelah taktis sedikit di sensornya ini sudah fungsi lagi. Nah, untuk gerak ya, ini sudah 0,1, mungkin kemarin tak tes ya beberapa kali, jadi ada 0,1 km. Jadi sudah fungsi semua untuk speedometernya. Nah, untuk RPM nya. Oke, jadi begitu untuk review speedometernya, custom speedometer 125Z di PNPin ke Plus One ZR Vega Out atau SS2 Malaysia. Nah, saat ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.